ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara Imam al-Bukhari yusannifu sahihihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa yang saya hormati, juga para penuntut ilmu dimanapun berada, kembali lagi saya Sanando Adzikri dari anggota Pemuda Persis Jawa Timur. Saya akan melanjutkan terkait pembahasan kitab Sahih Bukhari, yang mana pada pembahasan kali ini itu terkait kitab Sahih Bukhari-nya sendiri. Yang kemarin sudah dijelaskan terkait biografi, kemudian contoh-contoh sanad-sanad yang lemah di dalam Sahih Bukhari. Nah, sekarang saya coba membahas terkait kitab Sahih Bukhari-nya. Baik, para pemirsa sekalian, langsung saja kita bahas, yaitu pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Di dalam tarikh-tarikh penyusunan kitab itu, di abad itulah mula-mula hadis itu mulai disusun. Jadi sudah mulai berkembang adanya kitab-kitab hadis. Pada abad ketiga, barulah muncul namanya Sahih Bukhari ini, karya Imam Bukhari, yang mana pada kitab ini sendiri itu nama aslinya judul aslinya yaitu Al-Jami'ul Musnadus Sahihu Al-Mukhtasaru min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Jami'u kumpulan atau ensiklopedia, ya. Musnad maksudnya hadis yang sahih, yang ringkas dari segala urusan Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Untuk penyusunannya, Imam Bukhari menyusun kitab Sahih Bukhari ini dimulai pada usia 16 tahun. Dimulai pada usia 16 tahun. Kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari ini mengandung muatan-muatan seperti akidah, fikih, tafsir, akhlak, dan lain sebagainya. Jadi sangat bervariasi di dalam kitab Sahih Bukhari. Untuk sistematika penulisannya sendiri, yaitu Imam Bukhari mencantumkan nama kitab-kitab, mulai dari kitab Badail Wahyi dan seterusnya, kitab Badail Wahyi, Kitabul Ilm, dan seterusnya, seperti itu. Dan kurang lebih jumlah kitabnya 38, tapi ada juga dicetakan yang lain seperti DKI itu, mohon maaf, 98 ya, 98. Terus kalau di cetakan kayak cetakan Darul Kutub Ilmiah Beirut itu ada 97 kitab yang dicantumkan di dalam kitab Sahih Bukhari, judul kitab. Nah, kemudian di judul kitab tersebut di bawahnya itu ada mengenai bab-babnya sendiri, seperti kitab Shalah nanti ada bab apa saja, seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian sistematikanya selanjutnya yaitu memasukkan ayat-ayat. Nah, ini terjadi ketika Imam Bukhari biasanya ketika masuk pada awal kitab, Imam Bukhari itu menjelaskan mencantumkan ayat. Misalkan di dalam kitab Sahih Bukhari-nya itu ada kitab Shaum, kitab
apa namanya, puasa, nah itu dicantumkan ayat pada awalnya, ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Dan termasuk juga terkadang Imam Bukhari juga ada yang mencantumkan di bab sebagai penjelasan, sebagai ya introduction lah dalam apa, menjabarkan tema-tema yang disajikan Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Kemudian selanjutnya Imam Bukhari juga tidak jarang ya mencantumkan fatwa-fatwa tabi'in, juga fatwa-fatwa sahabat. Jadi tidak apa namanya, tidak melulu itisol ke Nabi, jadi tidak melulu marfu, akan tetapi ada yang mauquf juga maqtu, seperti itu. Kemudian yang paling identik di dalam kitab Sahih Bukhari sendiri yaitu adanya kemu'alakan, ya, kemu'alakan sanad. Jadi ada sanad-sanad yang sengaja Imam Bukhari tidak mencantumkan sanadnya karena sudah disebutkan sanadnya kepada hadis yang asal, sanad yang asal. Jadi ketika pengulangan biasanya beliau tidak mencantumkan, atau ketika pembukaan di dalam bab apa yang ditulis di dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian sebenarnya yang perlu diketahui juga bahwasanya Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari ini dimulai dengan kitab Badail Wahyi. Karena mengapa? Karena wahyu itu apa? Sumber dari syariat. Jadi Imam Bukhari mencetuskan kitab Sahih Bukhari ini dengan kitab Badail Wahyi, karena kalau nggak ada wahyu ya nggak ada kita nggak bisa beramal seperti itu kan, tidak bisa menjalankan syariat Allah seperti itu. Nah, di dalam kitab Badail Wahyi sendiri itu dicantumkan tentang bab niat. Nah, bab niat. Padahal kalau kita lihat secara akal ya itu nggak ada kaitannya apa wahyu dengan niat. Tapi sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh itu bahasanya niat itu sebagai pedoman kita untuk beramal. Juga dengan niat tersebut sehingga kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat tulus ikhlas, insya Allah kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya yang melatar belakangi penulisan kitab Sahih Bukhari ini apa sih? Yang melatar belakangi Imam Bukhari. Ya, yang pertama itu ada Imam Bukhari keinginan sendiri untuk menyusun kitab yang sahih, yang hanya berisikan hadis-hadis sahih menurut syarat beliau, ya, menurut syarat beliau. Sehingga untuk mengurangi adanya apa istilahnya, untuk mengurangi percampuran antara hadis sahih dengan hadis yang bermasalah. Nah, kemudian latar belakangnya yang kedua yaitu dorongan dari syekhnya, yaitu Ishaq bin Ibrahim Al-Handhali atau yang terkenal dengan Ibnu Rahway, yang mana pernah dikisahkan bahwasanya Ibnu Rahway ini ketika di majelis itu mengatakan kepada murid-muridnya, sekiranya ada di antara kalian yang menyusun sunnah-sunnah Nabi yang sahih di dalam
musannif seperti itu. Jadi dari situlah Imam Bukhari berangkat untuk, dari dorongan syekhnya tersebut, Imam Bukhari berangkat untuk menyusun kitab Sahih Bukhari. Dan yang ketiga itu kenapa disusun Imam Bukhari ingin menyusun kitab Sahih Bukhari, yaitu karena pada abad tersebut ya, abad 2 dan 3 Hijriah itu marak-maraknya tentang pertentangan antara akidah-akidah, aliran-aliran, mulai Mu'tazilah, Syiah, Khawarij dan lain sebagainya. Sehingga dari hal itu Imam Bukhari juga ingin menyusun kitab Sahih Bukhari ini. Sebagaimana halnya misalnya Imam Bukhari mencantumkan Kitabul Iman. Nah, itu untuk membantah orang-orang Murji'ah seperti itu. Kemudian kitab Fadhailus Sahabah. Nah, itu untuk membantah orang-orang Syiah yang mengagung-agungkan Ali dan mengkafirkan menyepelekan sahabat-sahabat yang lain seperti itu. Dan lain sebagainya ya, termasuk Kitabul Fitan tentang fitnah-fitnah Khawarij dan lain sebagainya. Nah, dalam menetapkan atau mengumpulkan sahihnya, menyeleksi kitab sahihnya, Imam Bukhari ini membuat syarat sahih, syarat hadis yang sahih, yaitu yang asal, yaitu ada 3 ya, syarat. Jadi asal Imam Bukhari menetapkan 3 ya, yaitu yang pertama adalah keadilan para perawi, yaitu adalah masdar dari adula ya, yang artinya itu diterima kesaksiannya atau ridho. Kemudian yang dimaksud adalah ini yaitu terlepasnya seorang perawi itu dari segala sifat fasik ya, segala sifat fasik dan lain sebagainya, maksiat juga, terus dan percampuran antara perbuatan-perbuatan batil seperti itu. Kemudian Imam Bukhari menetapkan syarat-syarat keadilan. Yang pertama yaitu dalam hal akidah, yaitu harus agama Islam. Jadi seorang perawi yang dikatakan adil itu harus beragama Islam. Selain Islam, maka keadilannya tidak bisa dipakai. Kemudian al-bulugh yaitu balik. Yang kedua al-bulugh, balik. Jadi Imam Bukhari menetapkan bahasanya syarat keadilan yaitu balik. Jadi kalau misalkan ada anak kecil meriwayatkan menerima hadis, maka itu pun boleh. Tapi ketika anak kecil tersebut mengkabarkan kepada orang lain, maka tidak bisa, keadalannya ditolak, tidak mendapat keadalan. Kemudian yang ketiga al-aqlu, sudah pasti tentu bahasanya harus berakal sehat, tidak boleh gila dan lain sebagainya, pelupa dan lain sebagainya. Kemudian salamatu min asbabil fiski, selamat dari sebab-sebab kefasikan. Ya, jadi seperti contoh menjauhi dosa-dosa besar, kemudian menjauhi sifat-sifat yang senantiasa condong kepada perbuatan dosa-dosa kecil. Kemudian ada salamatu, yang terakhir salamatu min hawarimil muru'ah, selamatnya dari hal-hal yang mengakibatkan muru'ah ya, muru'ahnya perawi tersebut itu menurun atau menghilang. Jadi martabat atau derajat kehormatan perawi itu menurun atau menghilang, dan seperti itu. Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu dhabtur ruwat ya,
Dobtun itu juga masdar dari dhobato yadbutu yang artinya secara bahasa luzumus syai', tetapnya suatu. Nah, di dalam kedobitan ini ada dua, yaitu as-sodr dan alkitab. Jadi untuk kedobitan as-sodr yaitu seorang perawi yang dobit dalam hafalannya, yaitu terjaga hafalan perawi di dalam dadanya. Kemudian alkitab itu terjaganya tulisan perawi, tulisan yang perawi catat dari syekhnya, itu dobtul kitab namanya. Dan inilah yang dimaksud dobtut tam, dobit yang sempurna. Kalau definisi ulama-ulama hadis yang zaman-zaman sekarang. Nah, untuk cara mengetahui kedobitan sendiri itu dengan iktibar sanad, membanding-bandingkan antara satu sanad dengan sanad yang lain, atau membandingkan satu sanad dibandingkan dengan satu sanad yang perawi-perawinya itu sudah dobit, sudah sangat dobit, seperti itu. Jadi itu nanti memudahkan untuk mencari mana yang kuat, mana yang tidak, seperti itu. Nah, kemudian untuk syarat yang ketiga yaitu ittisalus sanad, tersambungnya sanad. Jadi sanad kan secara bahasa kan irtifa'u minal ard, terangkatnya dari bumi, terangkatnya suatu dari bumi, atau bisa diartikan iktamada, mengikat, iktamada, mengikat atau menyandarkan. Untuk istilah sanad sendiri itu silsilatur rijali mausalatun ilal matni, silsilah rentetan atau rantai para orang-orang, maksudnya para perawi yang sampai kepada isi, kepada matan atau isi. Jadi dalam hal ini itu sanad sangatlah penting ya. Jadi memang sanad ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, yang mana agama ad-dinul Islam ini terjaga ya karena gara-garanya ada sanad. Ada kutipan bahwasanya al-isnadu minad din, sanad itu dari agama. Kita coba kalau misal melihat para umat-umat terdahulu itu, mereka karena kurangnya menjaga sanad, akhirnya ajaran-ajaran tersebut mulai memudar atau terubah atau tercampur dengan yang lain sebagainya. Jadi ittisalus sanad, kembali lagi ke ittisalus sanad, jadi bersambungnya para perawi-perawi yang ada di sanad mulai awal sampai akhir. Jadi untuk misalkan kalau ada keterputusan dan lain sebagainya, nah itu tidak bisa dijadikan bahwasanya hadis tersebut memenuhi syarat yang ketiga ini. Meskipun yang telah saya sebutkan tadi, mulai dari syarat-syaratnya, mulai dari awal yaitu adalah ruwat, keadilan perawi, kemudian dhabtur ruwat, kedobitan, keterjagaannya perawi, dhabtur ruwat, kemudian
ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Meskipun begitu, tapi Imam Bukhari juga tetap meriwayatkan ada hadis-hadis di dalam sanadnya itu ada ya matruk, mungkar, terus ada yang mu'allaq, mudallas, memakai sigot memakai sigot dan lain sebagainya. Nah, itu Imam Bukhari menggunakan hal tersebut itu pada sanad yang furu, ya. Jadi menggunakan pada sanad yang furu, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada muqaddimah yang pertama, yang pada pertemuan yang pertama. Jadi biasanya Imam Bukhari itu membawakan hadis-hadis yang semakna, semakna atau selafat. Jadi untuk sanad yang hadis yang ada di atas itu sanadnya lebih kuat. Nah, sedangkan sanad-sanad yang bawahnya atau sanad-sanad di bab-bab yang lain itu hanya sebatas sebagai mutaba'ah, syahid atau makrun, seperti itu. Baik, saya ambilkan contoh untuk syarat-syarat yang memenuhi. Kita praktekkan tiga syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari. Yaitu ada hadis di dalam Kitabul Wudu, ya. Kitabul Wudu. Babnya itu bab wudu'ir rajuli ma'a imra'atihi. Bab wudunya seorang laki-laki bersama istrinya. Di sini saya kemukakan contoh hadis dengan sanad yang diistilahkan dengan silsilah dzahabiyah. Silsilah dzahabiyah itu sanad yang paling sahih. Silsilah dzahabiyah, yang mana untuk perawinya sendiri itu berkategorikan ulama-ulama fikih, seperti itu, silsilah dzahabiyah. Dan langsung saja saya tuliskan hadisnya. Kana rijalu, dari Ibnu Umar, ya, hadisnya dari Ibnu Umar. Kana rijalu wa nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah para lelaki dan para wanita itu mereka berwudu pada zaman Rasulullah SAW. Dari hadis ini untuk sanadnya yaitu yang pertama dari Nabi, ya. Jadi sebenarnya Ibnu Umar menyandarkan ke Nabi. Kemudian ada
Nafi, Malik, Abdullah bin Yusuf, nah, ini Al-Bukhari. Saya cek sebentar. Hadis nomor 193. Hadis nomor 193. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, itu menggunakan sigot tahamul dan sigot ada, ya, yaitu haddatsana. Yang mana haddatsana ini termasuk sigot sima, yaitu mendengar, ada indikasi antara Bukhari dengan Abdullah bin Yusuf mendengar secara langsung. Kemudian Abdullah bin Yusuf meriwayatkan dari Malik itu menggunakan sigot akhbarna. Ya, akhbarna. Jadi untuk akhbarna ini juga sama, bisa simak, mendengar langsung dari syekhnya, atau juga bisa qiraah. Seorang perawi membacakan membacakan riwayatnya kepada syekhnya, seperti itu. Bisa dibuat, bisa dua, bisa simak, bisa qiraah. Kemudian Abdullah bin Yusuf, Malik meriwayatkan dari Nafi menggunakan sigot an. Begitu juga Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar menggunakan sigot an. Nah, sigot an. Jadi untuk sigot an sendiri, ya, itu sudah dipastikan bertemu. Sudah dipastikan bertemu. Kecuali misalkan kalau perawinya terkenal mudallis, itu ketika menggunakan sigot an, nah itu perlu diteliti, karena perawi mudallis suka menyembunyikan perawi-perawi yang lainnya dengan an ini. Jadi dari perawi-perawi yang ada pada sanad hadis tentang laki-laki dan wanita wudu bersamaan, sama-sama berwudu, itu yang mana para perawinya tersebut mengalami memiliki derajat kesikohan, mulai dari Abdullah bin Yusuf dikatakan di dalam kitab-kitab rijal, ya, seperti Tahdhibut Tahdhib, itu dikatakan oleh Ibnu Hajar bahasanya thiqatun mutqin. Kemudian Imam Malik thiqatun, dan juga beliau penulis Muwatta, ya, Malik bin Anas bin Malik. Kemudian juga
Nafi dan apalagi Ibnu Umar kan sahabat, jadi untuk kesukaannya sendiri sudah tidak perlu dipertanyakan, seperti itu. Nah, jadi untuk an yang dipakai oleh Imam Malik dan Imam Nafi tidak menunjukkan adanya tadlis, tidak menunjukkan adanya tadlis. Jadi mereka ini Malik dengan Nafi, Imam Malik dengan Imam Nafi itu bergurunya sudah terlampau lama, jadi sudah tidak dikhawatirkan lagi, tidak diragukan lagi bertemunya atau langsung simaknya Imam Malik kepada Imam Nafi. Begitu juga Imam Nafi sendiri ini maulanya Ibnu Umar, ya, maulanya Ibnu Umar, jadi ya sering bertemu lah pasti itu. Jadi meskipun pakai sirat an tidak masalah. Kan yang dimasalahkan yaitu yang saya jelaskan tadi, yaitu ketika perawi tadlis yang sering menyembunyikan jalur periwayatan itu menggunakan sirat an, baru harus diteliti betul-betul seperti itu. Jadi ini ya yang dinamakan silsilah dzahabiyah, sanad-sanad yang paling sahih. Jadi untuk Imam Bukhari sendiri itu biasanya dalam silsilah dzahabiyah ini ada dua selain dari ini, dari Abdullah bin Yusuf. Ini kan Abdullah bin Yusuf At-Tunisi Al-Kalai. Tapi biasanya Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abdullah bin Salamah Al-Qanabi, kalau nggak salah ya, insya Allah itu Abdullah bin Salam Al-Qanabi. Bukhari meriwayatkan dari Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, kemudian meriwayatkan Abdullah bin Yusuf meriwayatkan dari Malik meriwayatkan dari Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar, atau kadang Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Salamah Al-Qanabi, kemudian meriwayatkan kepada Malik meriwayatkan kepada Nafi meriwayatkan kepada Ibnu Umar, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk video-video ini ya, dan video-video yang lain itu minta tolong di-share sebanyak mungkin ya, di-share sebanyak mungkin. Kemudian kalau di-like ya silakan, mau di-subscribe channelnya juga silakan. Yang penting yaitu satu, yaitu ilmunya tersebar, jangan sampai mandek di sini saja. Dan insya Allah sampean semua, antum semua mendapat pahala insya Allah. Saya rasa cukup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Ilmu mantik ini adalah ilmu logika yang benar. Menurutlah ilmu dari buayan ibu kita
sampai ke liang lahat. Itu baginya linnas bukan Umat Islam lil hayawan. mulai terlena dengan dunia sehingga kita sebagai seorang pemuda bisa bermanfaat. An-nasu laisal ilma kal bahaim.